Balik lagi di podcast Camen, cakap santai akuntansi manajemen. Di episode keempat ini, kita bakal kupas barang tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Di sini kita gak cuma bahas materi yang kaku dan bikin awkward, tapi bikin akuntansi manajemen jadi lebih mudah dipahami, relate sama praktik bisnis di dunia nyata, dan pastinya gak bikin pengen balik kanan buat lari. Bener banget, karena di Camen, akuntansi itu bukan cuma angka sama hitungan bikin pusing, tapi jadi senjata pamungkas buat bisa tinggi dan ambil keputusan yang lebih cerdas dan berdaya guna. Buat mulai diskusi kali ini, aku pengen nanya nih terlebih dahulu, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama Activity Based Costing atau ABC ini? Nah, activity costing atau ABC merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Hogan tahun 2005, metode ini berasumsi bahwa sumber biaya berasal dari kegiatan internal perusahaan sehingga biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan aktivitas tersebut. Nah, metode ini juga mulai berkembang pada perusahaan manufaktur di Amerika Serikat pada tahun 1970 hingga 1980-an. Nah, tujuannya adalah untuk mengatasi masalah pembebanan biaya yang sering terjadi pada sistem biaya tradisional yang kurang akurat. Oh gitu. Oke, jadi apa itu semua perusahaan itu cocok gunain sistem activity based costing ini? Nah, sebenarnya gak semua perusahaan bakal cocok sama sistem ABC ini, tapi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Beberapa di antaranya yaitu perusahaan harus memiliki modal yang cukup, terutama perusahaan yang menggunakan banyak mesin dalam proses produksinya. Selain itu, perusahaan juga harus menawarkan berbagai macam produk. Nah, adapun perusahaan biasanya menggunakan fasilitas yang sama untuk berbagai produk. Setiap memiliki proses produksi yang berbeda-beda pada setiap produknya. Oke, nah kalau perusahaan ini pengen nerapin sistem ABC, nah itu prosedur penerapannya kayak gimana sih? Menurut Kurniati, tahun 2015, penerapan sistem ABC dilakukan melalui beberapa langkah mengidentifikasi. Yang pertama adalah membebankan biaya pada setiap aktivitas tersebut. Yang kedua yaitu mengelompokkan aktivitas yang memiliki kesamaan ke dalam kelompok aktivitas, menjumlahkan biaya aktivitas yang serupa untuk menentukan kelompok biaya yang sama. Yang terakhir adalah menentukan tarif overhead gabungan berdasarkan aktivitas tersebut. Melalui langkah-langkah ini, perusahaan bisa mengetahui dengan lebih jelas aktivitas apa saja sih yang menyebabkan munculnya biaya. Kemudian, aktivitas yang memiliki kesamaan dikelompokkan menjadi satu kelompok aktivitas. Setelah itu, biaya dari aktivitas tersebut dijumlahkan untuk menentukan kelompok biaya yang sama dan akhirnya ditentukan tarif overhead gabungan. Wah, menarik banget ya. Nah, terus apa aja sih manfaat dari penggunaan sistem ABC ini bagi perusahaan? Salah satu manfaat utama dari sistem ABC adalah menghasilkan biaya dan harga pokok produk yang lebih akurat. Adapun manfaat lainnya adalah mendorong perbaikan berkelanjutan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, serta membangun menentukan biaya yang relevan dalam perencanaan strategis. Oh, oke oke. Nah, kan dalam sistem ABC ini juga dikenal ada beberapa jenis aktivitas. Nah, bisa gak dijelasin apa aja sih jenis aktivitas itu? Oke, bakal aku jelasin apa saja sih jenis aktivitas tersebut. Nah, dalam penerapan ABC, aktivitas biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah aktivitas teknik unit, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu unit produk diproduksi. Kemudian ada aktivitas tingkat batch, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali satu kelompok di produk diproses.
Nah, kemudian ada juga aktivitas tingkat batch, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali satu kelompok produk diproses. Selain itu, ada juga aktivitas tingkat produk, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan produk tertentu seperti perancangan produk atau promosi produk. Selanjutnya ada juga aktivitas tingkat pelanggan, seperti pelayanan pelanggan dan bantuan teknis, serta aktivitas tingkat organisasi yang mendukung operasional perusahaan serta keseluruhan. Oke, jadi itu ya ternyata jenis aktivitas-aktivitas tersebut gitu. Yang apa namanya? Buat sistem ABC ini. Oke. Nah, coba sekarang kita bandingin sama sistem biaya tradisional. Nah, kira-kira apa sih perbedaan utama atau perbedaannya itu antara sistem ABC ini dengan sistem biaya tradisional? Nah, ternyata sistem ABC ini punya perbedaan dengan sistem biaya tradisional. Perbedaan utamanya terletak pada cara pembebanan biaya overhead. Dalam sistem ABC, biaya dihitung berdasarkan aktivitas yang menyebabkan munculnya biaya tersebut. Sedangkan dalam sistem biaya tradisional, biaya overhead biasanya dialokasikan berdasarkan ukuran volume produksi seperti pada jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau bahkan bahan baku. Nah, dengan adanya itu, akibatnya sistem tradisional sering mengasumsikan bahwa setiap produk mengonsumsi biaya overhead dalam jumlah yang sama. Oke. Nah, selain itu kan kita juga mengenal gitu istilah Activity Based Management atau ABM ini. Nah, menurut kalian nih, apa sih sebenarnya ABM ini atau Activity Based Management? Nah, kan awal, kalau activity based management yang merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada aktivitas untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan keuntungan perusahaan. Tujuan dari MBA adalah mengurangi pemborosan, menekan biaya, serta meningkatkan efisiensi proses kerja. Adapun langkah-langkahnya antara lain mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, mengetahui penyebabnya, mengevaluasi kinerja aktivitas, dan juga melaporkan biaya dari aktivitas tersebut. Oke, sekarang nih kita beralihlah ke topik perencanaan laba. Nah, menurut kalian nih, apa sih perencanaan laba dalam perusahaan? Menurut Carten dan Yusrid, tahun 2002, perencanaan laba adalah rencana kerja yang disusun secara cermat dengan memperhitungkan implikasi keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk proyeksi laporan laba rugi, neraca arus kas, dan modal kerja baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kapika. Oke, baik. Nah, jadi perencanaan laba ini dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta menjadi dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan maupun mempertahankan laba. Oke, berarti perencanaan laba ini intinya rencana kerja gitu ya, yang disusun secara cermat dan juga diperhitungkan setiap implikasi keuangan. Oke, nah Betul, lalu Kak. gimana sih perencanaan laba ini dapat dilakukan melalui model cost volume profit atau CVP? Nah, melalui model CVP digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Yang lebih lanjutnya akan dibahas oleh Kapika. Oke, dari model ini, perusahaan dapat merencanakan laba dengan beberapa cara. Nah, seperti menurunkan biaya tetap, menurunkan biaya variabel, meningkatkan harga jual per unit, atau meningkatkan jumlah unit yang terjual. Dengan memahami hubungan tersebut, manajemen dapat menentukan strategi yang paling tepat untuk mencapai target keuntungan. Mungkin seperti itu, Kak. Wah, tidak terasa ya. Ternyata sekarang sudah selesai podcastnya. Oke, baik teman-teman. Dari diskusi hari ini, kita dapat memahami bahwa activity based costing itu merupakan metode perhitungan biaya yang menitik beratkan pada aktivitas sebagai sumber biaya. Metode ini memberikan informasi biaya yang lebih akurat sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, selain itu, konsep ini kaitan dengan manajemen berbasis aktivitas dan perencanaan laba.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan membantu perusahaan mencapai target keuntungan. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber yang hebat-hebat ini ya, yang telah berbagi pengetahuan pada episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah mengikuti podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Ya, terima kasih. Bye-bye.